Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagian terakhir dari bab ragam jalan kebaikan yang mayoritasnya tentang amal-amal yang dianggap sepele, amal-amal yang dianggap remeh, tapi ternyata pahalanya sungguh besar. Hadis yang ke-22 atau nomor 138 kalau dihitung dari awal. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan, ada 40 macam, ada 40 jenis kebaikan. A'laha, yang paling tingginya, manihatul anzi, manihah itu pinjaman, al-anzi kambing. Imam An-Nawawi menjelaskan di sini di bawah, al-manihah an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilaih, memberikan kambing kepada seseorang agar dia bisa makan air susunya, susu kambing, kemudian dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Jadi pinjaman yang bisa dimanfaatkan, hak guna pakai, bahkan itu sesuatu yang produktif, tetapi tidak jadi hak milik. Kalau sudah dipinjamnya, nanti dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau manihahnya manihah kurma, kebun kurma, itu diserahkan kepada si A untuk mengurus kebun kurma itu, untuk memakan dari kurma itu, tanpa harus dikasihkan kurmanya ke pemiliknya, tapi dia hanya sebatas menggarap, menggunakan, memanfaatkan. Hak miliknya tetap hak milik pemiliknya. Maka pada satu waktu nanti kebun kurma itu dikembalikan. Dalam hadis itu dilakukan oleh Ummu Aiman, ibunya Usama bin Zaid, karena menikah dengan Zaid bin Harithah. Ummu Aiman ini yang dulu pernah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanihahkan kebun kurmanya kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman memanfaatkannya, mengambil kurmanya, mengkonsumsinya,
bahkan menjualnya, tapi kebun kurma itu tetap milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dulu saya pernah Jumatan di satu masjid dekat gerbang tol Muhammad Toha, banyak sawah kan. Ustadz, ini sawah punya siapa? Ayaknya sawah di kota, karena masuknya kota Bandung, belum kabupaten, belah sini jalan tol. Nu gaduh nama Ustad nu orang Jakarta, tapi oleh orang Jakarta sok wepek pakai ya, garap, hasilnya pek tuang, nggak usah dikirim ke Jakarta, nggak butuh orang Jakarta. Tapi itu sawah tetap milik orang Jakarta. Kenapa? Karena orang-orang Jakarta, komo orang Cina mah, mereka punya peta bisnis. Orang boro-boro peta bisnis, pesta dakwah oge nggak punya. Peta bisnis itu dia tahu 5 tahun yang akan datang mana tanah yang akan naik harganya, akan ada dibangun apa, sehingga belum rencana jalan tol Soroja dibangun, orang-orang Cina mah geus apal ting ti mana teh bocoranna sekut, dan mereka pintar beli tanah kan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk nanti dijual lagi dengan harga yang tinggi. Katakan kasabat aya namaku kereta api cepat, dan itu miliaran ya harganya. Jadi tanah yang mereka miliki memang tidak untuk dipakai, hanya sebatas dimiliki. Nanti lamun kasabat ku jalan atau ada yang berminat membangun toko, kan biasanya kalau sudah ada jalan otomatis pinggir jalannya naik harga tanahnya, karena buat bisnis, buat toko, buat warung, tempat usaha. Maka dari itu tanahnya dimanihahkan, pek we ke orang dia, garap, manfaatkan, tapi nanti hak miliknya tetap milik orang Jakarta. Untuk kasus yang itu memang manihah, tapi walau alam ya, apakah itu termasuk amal solih, tergantung siapa pemilik lahannya. Kalau mereka kolonialisme gaya baru ya tentu bukan amal solih, penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru itu juga Israel ke Palestina gitu. Beli tanah, beli orang Palestina jual we gitu, karena harganya ditawar dengan harga yang tinggi. Atau seperti di Parongpong ya, di daerah pegunungan itu kan dibeli ke orang kafir misalkan, pek petani sawah silakan garap, silakan hasilnya, tapi di balik itu nanti jadi ada kristenisasi ya, kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru. Jadi si petani itu merasa utang budi, diajak ke gereja, kegiatan gereja ya, penyuluhan teh naon teh gitu. Itu modus-modus kristenisasi yang seperti itu banyak. Dan tentu ini jadi pelajaran betapa efektifnya manihah untuk lahan dakwah ya, untuk lahan, untuk dijadikan ajang untuk mempengaruhi orang lain, bahkan untuk menjajah.
Kalau kita tentu umat Islam bukan menjajah dalam pengertian yang jelek, kita mau untuk berdakwah, mempengaruhi atau mengajak masyarakat kepada kebaikan. Itu manihah ya. Jadi tidak dikasihkan kambingnya pekwe mere eta mah hibah atau hadiah. Kalau silakan pakai, sok manfaatkan, silakan urus, tapi hak miliknya tetap milik saya gitu. Atau manihah mah mun di villa teh mah Pak, di Bogornya, di mana deui tadi di Gaya, di Lembang, villa-villa yang punyanya orang Jakarta. Orang Jakarta na kadinyana sebulan sekali gitu. Siapa yang menempatinya? Orang dinya, dan orang dinya itu disewakan. Ya. Ku orang Lembang nate disewakan villa-villa teh. Manehna teu boga villa tapi sare di villa. Nu boga villa nage tara sare di villa. Ya. Tapi hak miliknya milik orang Jakarta misalkan. Baik, silakan. Bahkan uangnya juga dijadikan bisnis oleh pengurus villa itu. Pokoknya orang yang punyanya nyaho dipanguruskeun, nyaho dirawat gitu. Dan itu termasuk manihah juga. Nah, di sini Nabi menjelaskan a'lah, yang paling tinggi pahalanya itu manihah. Jadi ini anjuran bagi kita semua agar kita terdorong untuk bersemangat memberikan pinjaman. Dalam konteks manihah ini pinjaman harta yang tidak bergerak, ya. Atau harta bergerak istilahnya, ya. Nah, pokoknya mah harta tapi bukan uang gitu, barang. Kalau kita punya barang banyak, ya, mau mobil, mau motor, mau rumah, mau lahan, agar jadi pahala buat kita dimanihahkan. Pada disimpan di garasi, teu dipanasan, teu capek dipanasan, unggal poe, udah manihahkan. Ka pasantren misalkan mobil teh, butuh pisan. Ya. Seperti pernah saya cerita ya, di pesantren Tahfidz Baitur Rahman Padalarang itu mobilan tapi gonta-ganti, tapi bukan mobil pesantren itu, mobil Pak Haji A, orang Bekasi. Dia beli 40 mobil, lalu dia bagikan ke semua pesantren tahfidz yang dia kenal, salah satunya di Padalarang. Tapi hak milik mobil itu milik Pak Haji. Kenapa? Beliau bilang, keun bae ngarah pajakna ana nu mayar, servis saya yang bayar gitu. Kalau ada kerusakan saya yang bayar. Eta jelema ku bager-bager teh. Pesantren mah terang nganggo rawat bensin paling, pajak servis yang rutin ya, setahun 2 kali atau yang 5 tahun sekali, itu beliau yang tanggung. Bahkan kadang beliau tarik ya, tina Innova misalnya ditarik, dijual ketika beliau ada butuh. Tapi bukan berarti nggak diganti, ganti ku naon, ku Xenia ya, ku Avanza, ku Evalia ya. Ganti lagi, tarik deh, ganti deh gitu ya, sebagai tabungan harta bergerak. Jadi kalau dia butuh bisa ditarik, tapi bukan ditarik selamanya, nanti dia beli lagi gitu. Kalau sudah punya uang, beli lagi, kasihkan lagi gitu. Itu manihah ya. Bapak-bapak yang punya mobil banyak, mending tak tabutkeun jadi ambulan, jadi naon ya, daripada tidak jadi pahala. Dan di sini Nabi menjelaskan ma min amilin, tidak ada satu yang mengamalkan pun ya'malu bi khoslatin minha, yang mengamalkan salah satu darinya
termasuk manihah al-anzi, roja'a thawabiha wa tasdiqu maudiha, karena berharap pahalanya dan yakin akan janji Allah, illa adakhalahu Allahu bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga, ya. Jadi kita bisa masuk surga dengan wasilah manihah itu, ya. Kalau dalam hadis Abu Hurairah di Sahih Muslim, Nabi SAW menjelaskan fadzakaro khisolan, beberapa amal baik. Kalau di sini kan disebut 40 ya. Kalau di sini mah beberapa amal baik. Lalu kata Nabi, man manaha manihatan, siapa yang memberikan satu manihah. Manihah itu tadi ya, pinjaman harta bergerak. Ghadat bisodakotin warohat bisodakotin, maka setiap pagi dan sorenya dia tercatat bersodakoh. Subuhiha wa ghubukiha, baik minuman paginya atau minuman sorenya, ya. Hewan kan dikasih pakan, ya, ada jadwalnya. Saya nggak tahu berapa kali. Kalau di sini 2 kali. Jadi makan pagi dan makan sore. Nah, setiap kali kalau itu manihah itu kambing, setiap kali dia makan pagi makan sore, itu tercatat pahala buat pemiliknya, ya. Atau subuhiha wa ghubukiha itu air minum pagi, air minum sore, maksudnya perahan susunya. Kalau yang saya tahu sapi mah diperahnya 3 kali sehari. Kalau ini kambing 2 kali. Setiap kali susu yang diperah, baik pagi harinya sore harinya, dan diminum oleh yang diberikan manihah itu jadi pahala buat kita. Hitung-hitung sodakoh sehari 2 kali, ya. Ini manfaatnya, ya, manihah itu. Ya kecuali kalau Bapak menjadikan hewan perah itu jadi tulang punggung ekonomi, ya, di beberapa daerah, ya, di Lembang, di daerah pegunungan, di Pangalengan, sapi perah itu jadi tulang punggung ekonomi, lain soal. Tapi kalau sekiranya sudah cukup, capek lah, ya, meresan susu KB, udahlah kasihkan susunya, silakan pakai, tapi itu sapi milik kita, manihah. Itu tercatat pahalanya sehari 2 kali, pahala sodakohnya, ya. Atau yang pernah kita bahas dulu, bersodakoh lewat pinjaman, ya. Kalau bapak-bapak masih ingat, saya pernah tulis, ya, di Buletin At-Taubah, dan masih ada di dalam At-Taubah Institute website, ya. Nabi SAW bersabda, man andoro mu'siron falahu bikulli yaumin mithlihi sodakoh. Siapa yang memberikan pinjaman dan memberikan waktu yang luang, maka setiap harinya dia dinilai bersodakoh seukuran yang dia pinjamkan. Jadi kalau Bapak, jadi ini bukan manihah saja, pinjaman secara umum. Kalau tadi manihah kan pinjaman harta bergerak. Kalau ini hadis ini uang. Jadi kalau Bapak meminjamkan 10 juta ke panitia pembangunan masjid, dan Bapak memberikan waktu yang luang, udah tuh bisa dipaksa atunya kumaha nu nyumbang.
seharinya Bapak dihitung sodako 10 juta. 1 tahun berarti 3.650.000.000. Iraha sok sodako sagede kitu. Hanya lewat pinjaman 10 juta buat masjid satahunan. Ya. Jadi mau bisa mah Bapak kalau meminjamkan lebar mau dibayar gancang teh Pak. Sok we gitu pek pakai. Tong ditagih lebar. Dan di riwayat lain Nabi mengatakan 2 kali lipat sodakohnya mithlaihi. Dan ini ditanyakan oleh Buraidah, Nabi kenapa dulu Nabi menyebut seperti itu, tapi kemudian sekarang 2 kali lipat. Jadi mau 10 juta ibarat tiap harinya sodako 10 juta. Kalau yang ini berarti ibarat tiap harinya sodako 20 juta. Kenapa beda begini? Nabi kemudian mengklarifikasi. Kalau Bapak meminjamkan 10 juta, lalu yang diberi pinjaman itu ngomong, insya Allah sebulanan, maka selama 1 bulan itu Bapak dapat pahala 10 juta sehari sodakoh. Ya. Qabla an yahillad dain, sebelum deadline, ya, batas akhir utang. Fa idza haladain, kalau sudah deadline dan dia belum mampu bayar, fa andarahu falahu bikulli yaumin mithlaihi. Nah, 2 kali lipat itu kalau sudah lewat deadline. Udah 1 bulan teu bayar wae, maka sejak hari itu dihitung 20 juta. Kabita tuh Pak, kabita. Maka dari itu sayang kalau uang berlebih Bapak disimpan di reksadana, di deposito, di tabungan bank, naon deui lah, ya, obligasi lebar. Lebih baik Bapak salurkan untuk menggerakkan perekonomian tetangga. Banyak yang butuh melihat HP yang diajar budakna, yang biaya kuliah, ya. Saya pengalaman kuliah di UIN, dosen heureuy teh dosen dulu cenah kan naik bus teh lewat di UKI lalu ka UI tuluy ka UIN ka Ciputat. Mun di UKI cenah si kenek teh, yang kaya tidak terlalu pintar turun cenah gitu. Lewat KUI, yang pintar yang miskin turun cenah gitu. Lewat kawin, yang mustahik zakat turun. Kurang mustahik zakat disebut turun. Asli cete Ustada dosena ustad iya aya nu kitu heureuy ya kenek teh. Jadi mahasiswa UIN mah mustahik zakat karena memang dari pukoro wal masakin banyak ya teman-teman. Sekarang juga saya yakin nggak jauh beda ya. Dalamun loba duit mah dek daftarna ka UPI mun ka Unpad nya dek ditebak sabaraha oge nya ai pas-pasan mah kawin we, atau mungkin mohon maaf ka STIP ya. Tuh terjangkau dan banyak yang membutuhkan, apalagi yang buat S2, apalagi yang buat S3. Sok kasih pinjaman mayarna keun bae irah we tong ditagih, tapi memang niatkannya meminjamkan. Lebih baik mana meminjamkan dengan langsung memberi? Ya dua-duanya dicatat pahala sodako, hanya Allah yang lebih tahu. Cuma hemat saya ini ya, ini bukan dalil. Kalau kita meminjamkan itu mendidik si orang yang diberi pinjaman itu untuk tangan di atas mayar. Itulah kenapa kami di pesantren mulai kebijakan ngalunaskeun mayar.
cek ciri kuma cerik getih oge moal mayar mete mampu mayar ayeuna pan ke budak teh kuliah kawin beunghar mayar ya, harus ada tanggung jawab kan ini sodako biraku sodako hayang gratis ke surga ya, mayar masalah teu mampu teh mah urusan bapak urusan ibu jeung Gusti Allah lain jeung mudir lain cenah minta keringanan wah diberi keringanan ieu hiji kenu lain sirik cete gitu dan mana saya tahu ini layak dikasih keringanan ini tidak nggak ada yang tahu cuma Allah tamu urusan bapak ibu jeung Gusti Allah ngan pesantren wah gede pahalana lantaran mere nginjem fasilitas ya. Jadi itu yang saya paham. Jadi kenapa Nabi Manihah ini pahalanya terus ngalir? Karena hakikatnya tetap mengajarkan kepada bapak yang diberi pinjaman, ya ibu yang diberi pinjaman untuk melunasi. Beda aja anu dibere mapan nggak ada itu mental untuk melunasinya. Jadi tangannya tangan di bawah, Manihah mah tangan di atas. Itulah mengapa saya pribadi ya selalu begitu. Usah can kabayar lunasin ngonah wae cete pahala saya turun cete gitu bayar cete atuh cenah bisi teu kabayar cenah ngadoakeun anak ente miskin cete gitu oh henteu nya atuh cete teu kabayar ku ente ku anak ente ahli waris utang mah diwariskeun gitu. Lalu yang 40 khoslahnya ini apa? Kata Ibnu Hajar tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Imam Manawi juga sama. Kamu naik riwayat Muslimah tadi kan khisolan gak disebutkan 40-nya. Tapi kenapa Imam An-Nawawi memasukkan dalam bab ini? Kata Ibnu Hajar, kalau kita lihat hadis-hadis tentang hierarki amal, ada yang a'laha itu la ilaha illallah. Ada yang a'lahanya itu birrul walidain, jihad, macam-macam. Ya itu karena seperti Ustadz hari ini kalau menjelaskan ceramah pasti beda-beda kan, mun etade mah jenuh, Mbak. Ya. Tapi intinya sama mengajarkan kebaikan. Jadi Nabi di satu kesempatan menjelaskan yang paling tingginya la ilaha illallah. Ya, di lain kesempatan yang paling tinggi itu yang mampu memberikan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Mereka tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita. Mengucapkan salam, membagikan makanan. Di riwayat lain birrul walidain, di riwayat lain jihad fi sabilillah gitu. Nah, kalau di sini mah manihah, kata Ibnu Hajar, tentu manihah di bawah la ilaha illallah, di bawah birrul walidain ya, di bawah jihad ya, di bawah tut'imut ta'am. Jadi manihah ini yang terbaik dari rangkaian amal-amal baik yang sepele. Kan sepele kan sok. Ya, Bapak sepele kan, tementingkeun. Umumnya masyarakat tidak mementingkan. Kalau kita punya uang, aya nu nginjem, mending dikasih pinjaman, mending kita simpan. Sepele. Ah, can dinjemkeun hese mayar. Padahal kata Nabi eta ku hese mayarna gede pahalana. Ira deui sedekah. Banyak lewat pinjaman. Kemudian hadis berikutnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka meskipun dengan kurma sebelah. Lebih jelasnya di sanad yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah, langsung kita dengan Allah. 4 mata. Fayanzuru aymana minhu
Luak liuk itu lihat ke kanan, dia tidak melihat fala yaro illa ma qaddama, kecuali amal yang sudah dia amalkan. Wa yanzuru as'ama, dia melihat ke sebelah kiri, minhu fala yaro illa ma qaddama, kecuali tidak melihat kecuali yang sudah diamalkan. Jadi mungkin catatan amal, ya mungkin wujud amal, walau alam. Kelihatan sebelah kanan mungkin rekaman amal, ya. Sebelah kiri kelihatan. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia melihat ke depannya. Fala yara illan nar tilqa wajhi, tapi yang dia lihat hanya neraka. Jadi artinya ini orang yang layak masuk neraka. Ningali ka di amal goreng, ningali ka di amal goreng, ke depan neraka. Kata Nabi, fatakun nar walau bisyikki tamroh. Cara untuk berlindung diri dari neraka nggak usah banyak-banyak. Korma sabulah, korma hiji bulahkeun. Sabaraha hargana? Murah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak punya dengan kalimah thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu basah dengan ucapan-ucapan zikrullah lain. Harap jadah, mau disebutkan. Monyet, bukan begitu. Tapi astagfirullah itu bisa menyelamatkan orang yang tadi Nabi sebutkan dari neraka. Tapi kulantaran kalimah thayyibah nggak ada, sodakoh dengan sebelah kurma pun nggak ada, ipedit kabina ya kada demas, ya merengkel J, merege heje, merengkel capcahe, ngepedit pisan, sedikit pun tidak. Maka orang seperti ini kana neraka. Tapi sekali lagi ya, pernah kita singgung, jangan dijadikan dalil ini sodako minimalis. Yang lain nyumbang 1 juta, 10 juta ke masjid, celeketek bapak nyumbang 10.000. Meni 10.000 nyumbang ke masjid, bahaya tuh, cek Nabi oge, ya. Setengah kurma juga selamat dari neraka. Bari mobil boga, imah boga, pemajikan 2, hari nyumbang 10.000. Ini mah bagi yang sama sekali tidak ada kecuali sebelah biji kurma, sodakohkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ajaran sodakoh bagi fakir miskin. Meskipun fakir miskin, sodakoh mah kudu aya. Mun ayeuna malah alhamdulillah ya, kenceling minimal 500 atuh menitara pisan sodakoh. Cinga tuh 500 mah loba, mulung di jalan ge sok aya 500. Mulung mun ningali 500 di jalan tuh, naon cenah meuli udud teu sabatangeun cenah. Cokot lebar, jang nyalamatkeun dari neraka kencelengkeun. Moal apaleun DKM ge bapak. Kencel 500 perak. Itu maksud hadis ini, bukan minimalis tapi maksimalis. Kemudian hadis yang ke-24 dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdi an yaqulal aklah fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah ridho dari seorang hamba yang meskipun makan 1 suap saja ngan ngasaan ungkul, ya dibere siga barudaknya ningali jajanan hayang dibere ngasaan ungkul, lalu dia bilang alhamdulillah, taya kalimah thayyibah teh. Atau minum 1 kali kenyot, ya fayahmadahu 'alaiha, lalu bilang alhamdulillah, ini kalimah thayyibah yang akan menyelamatkan dari neraka. Sepele tapi penting, ya. Jangan kita anggap sepele. Jadi kalau nganggap sepele berarti karena neraka gitu, mendekatkan tadi. Menganggap sepele dikir-dikir seperti ini karena neraka. Alhamdulillah ini memang akhirnya. Kalau awalnya bismillah dan wajib bismillah,
Nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau hadis yang berikutnya ini sudah kita bahas ya di awal, tentang harus sodakoh. Kalau tidak bisa sodakoh, bekerja dulu agar bisa sodakoh. Kalau tidak bisa bekerja, membantu orang lain yang bekerja. Kalau tidak bisa, mengajak orang lain kebaikan. Kalau tidak bisa, minimal diri sendiri tidak mengganggu. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.